Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah juga salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat Isya kita berjamaah. Dan juga insyaallah nanti kita akan sambung dengan salat tarawih kita atau qiyam Ramadan kita. Rasulullah SAW tentang salat tarawih itu, kata Nabi SAW, "Idza qama ma'al imam hatta yansarifa." Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat berjamaah, salat tarawihnya bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai witirnya bersama dengan imam, kutiba lahu qiyamu lailah, maka dituliskanlah baginya seperti beribadah semalam suntuk. Jadi kalau orang salat tarawih selesai sampai witir bersama imam, Allah tuliskan baginya seperti ibadah semalam suntuk. Jadi kalau Bapak Ibu udah salat tarawih dan witir sama imam, kalau malamnya udah nggak bangun salat tahajud, terus ibadah tilawah Quran, Allah sudah tuliskan baginya seperti dia ibadah semalam suntuk. Tapi syaratnya harus selesai bersama imam sampai witir. Jangan habis tarawih pulang, nggak dapat. Alasannya, saya nanti malam sholat tahajud di rumah Ustaz, menutup dengan witir. Ya nggak apa-apa, tapi nggak dapat tuh keutamaan sholat tarawih yang disebutkan dalam hadis tadi. Makanya alhamdulillah nih saya lihat nggak ada yang pulang habis tarawih. Dan saya lihat ini jamaah tetap istiqomah. Hanya maju sedikit saja saya. Karena waktu malam saya pertama ngisi di sini, ibu-ibu belum masuk. Sekarang ibu-ibu sudah di dalam. Berarti sudah mulai maju ibu-ibunya. Saya khawatir nanti ibu-ibu sampai ke depan sini nih. Nah, repot nih masjid nih. Tapi alhamdulillah bapak-bapak juga masih luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai akhir insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini malam yang ke-21 kita berada di bulan Ramadan. Sebagai gambaran bagi kita bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashrul awakhir min Ramadan." Adalah Nabi SAW itu, kata Aisyah, apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi? Syadda mizarahu. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang itu artinya menguatkan dirinya, menambah semangatnya untuk lebih hebat lagi ibadahnya 10 hari terakhir. Wa ahya lailah, dan Nabi menghidupkan malam-malamnya 10 hari terakhir itu dengan ibadahnya kepada Allah. Bahkan wa aiqadha ahlahu, bahkan Nabi membangunkan keluarganya, memberi semangat keluarganya untuk menghidupkan 10 hari terakhir. Itu gambaran Nabi bagaimana 10 hari terakhir itu Nabi luar biasa ibadahnya kepada Allah. Karena Rasulullah SAW yajtahidu di asyrul awakhir. Adalah Nabi itu, kata Aisyah, kalau 10 hari terakhir itu semangatnya yajtahid luar biasa. Maka yajtahidu fi ghairihi,
Tidak ada yang bisa menyamai semangat Nabi yang lain, maksudnya di hari-hari lain atau waktu-waktu lain selain 10 hari terakhir dalam Ramadan. Karena semangat Nabi luar biasa 10 hari terakhir. Karena 10 terakhir ini Bapak Ibu sebenarnya inilah puncaknya Ramadan. Ini puncaknya Ramadan 10 hari terakhir nih. Disinilah penentuan kita ini, orang yang sukses atau tidak. Kan ibarat orang kompetisi kan akhir-akhir itu kan final. Babak penyisihan ikut semua. Betul tidak Pak? Ini kan luar biasa nih kalau babak penyisihan nih. Sampai keluar-luar. Nanti babak semifinal mulai berkurang tuh. Sama kayak kompetisi bola. Babak semifinal sudah mulai berkurang tuh tim yang ikut. Karena sudah mulai berguguran. Sampai babak final. Kayak Indonesia nih, tadi lawan Australia kalah 4-1. Hah? Terlambat saya berarti 1. Tahu saya, Ustaz nonton juga sedikit. Ya, itu barang babak penyisihan semua ikut tuh. Tapi nanti semifinal sudah mulai berguguran tuh, tim-tim atau negara-negara lain. Sampai kepada puncaknya final. Dan kita tahu bahwa pertandingan final itulah yang paling seru. Dan hampir seluruh orang akan menyaksikan itu. Karena disitulah puncaknya. Dan emang sunatullahnya begitu sih kalau kompetisi. Nggak semuanya jadi juara. Jadi yang jadi juara itu yang hebat-hebat aja. Sama dengan orang sholat di luar Ramadan. Nggak semuanya juara. Kalau semua juara nggak seru juga. Kalau semuanya bertahan sampai akhir, sampai keluar-luar, nggak seru. Makanya ini lebih seru begini. Maju, safnya lebih seru begitu. Kalau semuanya sampai akhir, sampai luar, nggak seru Pak. Ustaz juga udah nggak laku kalau gitu. Oh udah paham semua. Sunnatullahnya begitu. Makanya saya juga nggak marah kalau orang udah nggak ke masjid. Nggak marah saya. Karena saya pernah, bukan negor. Saya pernah kepada seseorang yang udah nggak ke masjid, dia habis 10 hari terakhir nggak ke masjid dia. Saya bilang, Bapak kenapa nggak ke masjid kita tarawih? Kata dia, Ustaz kayak nggak tahu aja, gitu katanya. Masa Ustaz nggak tahu katanya? Apa Pak? Saya bilang, Ustaz tahu nggak sih Nabi itu cuma 3 malam di masjid sholatnya. Hebat nggak dia tuh? Saya bingung juga saya, benar juga sih. Habis itu kan Nabi tidak lagi ke masjid katanya. Saya masih mending tahan 10 hari saya di masjid, gitu kata dia. Oh iya benar juga. Tapi Nabi sholatnya di rumah, saya bilang gitu. Itulah bedanya saya dengan Nabi, gitu kata dia. Ternyata dia di rumah juga nggak sholat dia. Ya tapi alasan pertama benar, 3 hari doang, 3 malam Nabi di masjid kata dia. Habis itu Nabi tidak lagi ke masjid. Ya benar juga. Cuma Nabi di rumah sholat tetap. Dia mah kagak. Baik rahmat Allah. Inilah puncaknya kita 10 hari terakhir. Maka di sini kita berlomba-lomba. Termasuk nggak kita ini finalis Allah sampai ke puncak. Ibarat orang naik ke gunung yang sampai puncak itu tidak semuanya. Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Itu kata Allah gitu Bapak Ibu. Seharusnya dia itu ngambil jalan yang menanjak. Tahukah kamu jalan menanjak itu kata Allah? Jalan nanjak itu memang agak berat. Dan itulah jalan ketaatan. Nggak semua orang bisa. Nanjak masalahnya. Harus fisiknya harus kuat. Dan jalan yang nanjak itu kata Allah, itulah jalan ketaatan. Tidak semua orang mampu untuk melaluinya. Hanya beberapa orang saja. Mudah-mudahan kita ini semuanya orang kuat untuk nanjak itu insya Allah. Amin terus dari tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin sampaikan kenapa kita ini harus semangat 10 hari terakhir itu. Dan kenapa Nabi menghidupkan malam-malam itu 10 hari terakhir. Ini yang penting. Buat kita supaya semangat. Satu, Bapak Ibu. Kenapa Nabi menghidupkan 10 hari terakhir? Kenapa kita harus menghidupkan 10 hari terakhir? Karena Nabi SAW mengatakan, Innamal a'malu bil khawatim. Semua amal itu, kata Nabi SAW, ditentukan pada akhirnya. Ramadan ini juga ditentukan kita. Siapa yang sukses, mampu nggak dia sampai akhir di Ramadan itu? Itu yang menentukan. Makanya saya berharap nih malam ini jangan berkurang lagi nih. Kecuali kalau meninggal. Iya, kalau meninggal kan nggak bisa.
Mudah-mudahan kita bertahan semua nih, karena dia menentukan apapun itu amalan kita. Yang akhir itulah yang menentukan dari sebuah amalan. Bahkan husnul khotimah atau su'ul khotimahnya seseorang kapan menentukannya? Saat matinya dia. Bukan saat sehari-hari begini, enggak. Itulah sebabnya kita nggak boleh injustice orang. Kalau ada orang berbuat dosa, langsung kita mengatakan, wah masuk neraka nih, pasti neraka ini. Kata siapa? Belum tentu. Bisa jadi ketika dia mau meninggal, taubat dia, masuk surga. Betul tidak? Lihat hadis arba'in yang keempat, apa kata Nabi SAW? Inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian, kata Rasulullah SAW, sepanjang hidupnya berbuat maksiat. Tapi begitu mau akhir hidupnya, mau mati dia berbuat kebaikan. Sehingga jaraknya dengan neraka itu tadinya begitu hanya satu hasta. Tapi begitu mau meninggal berbuat kebaikan, mungkin taubat dia. Akhirnya kata Nabi, dia masuk surga. Padahal sepanjang hidupnya bermaksiat. Tapi sebaliknya kata Nabi, ada di antara kalian ini sepanjang hidupnya melakukan ketaatan kepada Allah. Seakan-akan jaraknya dengan surga hanya satu hasta. Tapi begitu mau meninggal berbuat maksiat dia, akhirnya masuk neraka. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah ini serius nih, lagi bulan Ramadan nih. Yang sepanjang hidup bermaksiat tapi ujungnya masuk surga, atau sepanjang hidup ketaatan tapi ujungnya masuk neraka? Pilih mana? Hah? Yang pertama. Nauzubillah. Sepanjang hidup maksiat enakan Ustaz. Yang penting kan masuk surga. Iya kalau oleh karena itu nggak boleh kita menjustis orang ketika dia berbuat maksiat. Oh ini ahli neraka. Seakan-akan dia punya neraka. Enggak. Yang menentukan kapan? Saat dia meninggal. Husnul khotimah enggak. Saat dia sholat meninggal dia. Itulah husnul khotimah. Dia akan masuk surga. Lagi dengerin taklim meninggal dia. Tadinya tidur. Ternyata nggak bangun dia. Ada yang begitu, yang dengerin taklim lagi pengajian. Tapi kalau ustadz yang ceramah jarang. Itu biasanya jemaah yang dengerin aja, yang banyak meninggal tuh. Kalau ustadz jarang biasanya. Ya, lagi baca Quran dia meninggal, husnul khotimah. Dia meninggal ustadz malam Jumat, husnul khotimah. Meninggalnya lagi ngapain? Lagi mabok sih, enggak masuk. Mabok enggak masuk. Itu akhir dari hidupnya, walaupun malam Jumat nggak masuk. Karena akhirnya bagaimana dia menentukan? Ketika ditentukan akhirnya dia bagaimana? Seluruh amal kita sama. Makanya ihsan itu ada 3 rukunnya. Ikhlasun niyah, itqanul amal, jaudatul ada. Kalau Islam kan 5 rukunnya, iman 6 rukunnya, ihsan 3 rukunnya. Pertama ikhlas dulu niatnya, yang kedua itqan, profesional, yang ketiga jaudatul ada, sentuhan akhirnya bagaimana? Mengakhiri sebuah perbuatan itu bagaimana? Baik atau enggak? Itulah yang menentukan ihsannya seseorang. Kadang-kadang kita lemah di akhir ini. Minjem motor deh ke kita. Pak, minjem motor bisa nggak? Bisa. Nanti jam 3 saya balikin. Saya mau ke rumah saudara. Motor saya nggak ada. Oke, silakan. Dipinjam tuh. Ya, ikhlas tuh. Awalnya ikhlas. Yang minjem sih ikhlas banget. Ya, ikhlas dia. Kita juga ikhlas. Ya. Yang kedua, itqanul amal, profesional dia. Benar dia bawa tuh motor ke rumah saudaranya, nggak kemana-mana lagi ke rumah saudaranya. Jam 3 katanya dibalikin. Setelah itu dia pulang. Sampai rumah sudah jam 3. Ternyata dia masih perlu nih motor. Tanpa dia ngomong, jam 5 baru dibalikin. Ihsan nggak tuh orang? Enggak. Kalau mau dipakai, ngomong dulu ke orang, dibalikin jam 3. Pak, ini saya balikin. Tapi saya minjem lagi bisa nggak? Ini buru-buru dibalikin jam 3. Balikin jam 5. Udah gitu balikinnya bensinnya kosong. Udah itu kotor lagi tuh motor. Ada nggak di sini begitu orangnya? Ada, saya tahu orangnya. Padahal udah ditulisin di situ, yang minjem isi bensin, tetap aja kosong. Itu nggak ihsan orangnya. Yang ihsan tuh lebih baik. Nabi pernah meminjam seekor onta kepada seorang sahabat. Ketika Nabi ingin mengembalikan itu, Nabi tanya pada sahabat, ada nggak onta seperti aku pinjam dulu? Kata Nabi. Kata sahabat, nggak ada ya Rasulullah. Cari yang lebih baik dari yang aku pinjam. Begitu dicari lebih baik, ada yang lebih baik Rasulullah, berikan kepadanya. Lebihnya yang baik itu, kata Nabi, itulah bentuk terima kasihku kepadanya. Kita mah kalau minjem boro-boro kembalinya yang baik. Itulah malah seorang minjemin.
Makanya kalau minjam uang itu, pinjam 1 juta, kembaliin 5 juta. Itu orang seneng minjemin kita tuh. Betul tidak, Bang? Iya, boleh tidak? Boleh nggak? Boleh, kan nggak ada perjanjian awal. Tapi kalau dari awal udah janji baru nggak boleh, riba. Kadang-kadang kita so alim sih, riba Ustaz, pelit, bukan riba. Balikin dengan lebihnya, insya Allah. Orang juga senang. Itu pertama. Innamal a'malu bil khawatim. Akhir ditentukan. Ini karena saya yang kedua ini jadi agak lama ceramahnya. Tenang aja Bapak Ibu. Ya kira-kira sampai jam 9 lah. Mau nggak? Boleh nggak? Bapak Ibu siap? Saya nggak siap. Yang kedua, kenapa 10 hari terakhir dihidupkan? Karena di situ ada satu ibadah yang luar biasa Nabi tidak pernah tinggalkan. Karena Rasulullah SAW atau karena Nabi SAW ya'takifu, adalah Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setelah Nabi wafat baru diteruskan oleh para istrinya. 10 hari terakhir ini ada ibadah yaitu itikaf di masjid. Ini malam 21. Kalau bisa Bapak nih sudah mulai masuk malam ini. Makanya saya sering kasih tahu sama ibu, Bu, mulai malam 21 usir bapak dari rumah. Jangan boleh lagi pulang ke rumah, sono ke masjid gitu. Siapin pakaiannya, tasnya, suruh ke masjid. Nggak boleh pulang 10 hari. Dari malam 21 pulangnya malam takbiran. Siap nggak Pak? Nggak ada yang jawab. Iya, itu baru itikaf. Minimal seumur hidup kita 10 hari terakhir itu full. Seumur hidup minimal 1. Untuk apa Ustaz? Lailatul Qadar? Enggak mesti. Ada nggak hubungannya itikaf dengan Lailatul Qadar? Ada tidak hubungannya? Enggak ada hubungannya itikaf dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bonus, itikaf ini ibadah. Enggak ada hubungannya. Itikaf itu ibadah. Di rumah bisa nggak orang dapat Lailatul Qadar? Bapak Ibu, bisa. Di masjid nih itikaf. Makanya Allah katakan, wala tubashiruhunna antum akifuna fil masajid. Jauhi istrimu karena kau sedang itikaf di masjid. Makanya mulai malam ini Pak, jauhi mereka. Nggak, ini serius, ini lagi ceramah ini. Jauhi. Makanya ibu saya bilang gitu, usir bapak. Siapin, pulang dari sini nih, ibu langsung masukin ke tas bajunya. Suruh 10 hari terakhir hidupkan di masjid. Tapi benar-benar itikaf. Jangan pindah tidur. Ada juga itikaf ke masjid dia malam 21. Bawalah bantalnya, bawalah kasur tipisnya, selimutnya, dan tidak lupa raket nyamuknya. Iya, ada yang saya lihat begitu. Saya lihat, wah ini mantap juga nih persiapan bapaknya. Saya bilang. Ternyata benar. Begitu habis salat tarawih, tidur dia. Bangun-bangun sahur. Besoknya dia ngomong, kayaknya semalam saya dapat tuh katanya. Dapat apa? Orang tidur mau dapat apa? Itu bukan itikaf, itu pindah tidur. Itu pindah tidur ke masjid. Di masjid dihidupkan ibadah malam-malamnya seperti mana? Bagaimana Nabi SAW menghidupkan malam-malam itu? Dengan salat tahajud, dengan tilawah Quran, membaca doa. Itu yang harus dilakukan. Bolehlah tidur 1 atau 2 jam. Habis tarawih tidur. Nanti bangun. Jam 12 ke atas sampai sahur. Bangun. Hidupkan malam itu. Dengan ibadah kepada Allah. Baru itu itikaf namanya. Yang kedua, terakhir. Kenapa dihidupkan 10 terakhir? Karena di 10 hari terakhir itulah Allah turunkan bonus buat kita. Itulah Lailatul Qadar. Dan tidak usah mencari malam-malam ganjil. Sekarang lagi beredar nih video nih. Kalau mulai Ramadannya hari Sabtu, maka malam 21-nya adalah malam Jumat. Maka itu akan turun Lailatul Qadar. Saya baca tuh, padahal sekarang lagi videonya apa tuh? Viral tuh sekarang tuh. Jadi malam ini katanya malam Lailatul Qadar nih. Iya, padahal Nabi tidak pernah sebutkan. Ini pendapat para ulama. Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan, kalau Nabi menghidupkan 10 hari terakhir itu, walaupun Nabi menyebutkan itu bahwa malam-malam yang ganjil, nggak usah nyari yang ganjil-ganjil. Nanti muka kita jadi ganjil.
Terusin aja, mau ganjil. Ini mah kebetulan aja, itu puasa kita bareng. Coba kalau beda kayak tahun-tahun lalu, kapan ganjilnya, kapan genapnya? Kata orang yang ganjil, ini ganjil. Kata orang yang genap, enggak, ini genap. Jadi kapan Lailatul Qadar turun-turun Lailatul Qadar? Kan enggak ada ganjilnya, enggak ada genapnya. Itulah sebabnya, jangan mencari ganjil genap. Hidupkan saja malam itu, setiap malam kita bangun. Apalagi di sini disiapkan imam-imam luar biasa untuk sholat tahajudnya. Panitia juga sudah ada untuk menyiapkan makan. Kurang apa lagi? Tinggal kita hadir saja di masjid ini, ikuti semua dan ibadah kita kepada Allah. Selesai insya Allah. Nanti akan dapat Lailatul Qadar. Amin insya Allah. Kalau dapat Lailatul Qadar itu, bonus yang luar biasa. Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ketemu malam itu, apa yang harus saya lakukan atau apa yang saya baca? Itulah doa yang sering kita baca. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap malam 10 hari terakhir ini perbanyaklah doa itu. Mudah-mudahan salah satu malam itu saat kita baca doa itu, saat kita beribadah kepada Allah, Lailatul Qadar turun. Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kalau sudah amin selesai. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Saya simpulkan bahwa ini malam 21, hadirlah ke masjid, hidupkan hari-hari terakhir kita, 10 hari terakhir ini dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau bisa 10 hari terakhir, kita nginap di masjid buat bapak-bapak. Kalau ibu juga boleh, asalkan tempatnya memungkinkan. Tidak terbuka, tidak terjadi fitnah, silahkan ibu boleh juga itikaf. Tapi kalaupun tidak, ibu bisa di rumah. Bisa dapat Lailatul Qadar, bisa. Yang penting bangun. Jangan tidur. Ya, bangunlah di rumah, hidupkan ibadah di rumah, insya Allah. Tapi kalau bapak, ambillah ibadah itikafnya, karena itikaf di masjid itu nilainya begitu besar. Kalau memang bekerja, nggak apa-apa, berangkat dari sini, pulang ke sini, jangan pulang ke rumah. Jadi Nabi itu nggak keluar rumah, sampai nyisirin rambut aja Aisyah dari jendela. Nabi keluarin kepalanya, Aisyah dari luar nyisirin. Makanya bapak-bapak di sini kalau di sini besok nginep di sini 10 hari, keluarin aja kepalanya, ibu datang dari rumah nyisirin semua. Orang-orang lewat tuh, kenapa tuh sebelum salam lagi itikaf, lagi itikaf. Itu hadis Nabi itu. Nabi mengeluarkan kepalanya disisir oleh Aisyah. Saking Nabi nggak mau keluar dari masjid. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.